Kyai Jamil Pemalang yang weruh sadurun winara. Kyai Jamil, ulama sederhana di kota kecil Pemalang, Jawa Tengah, yang weruh sadurun winara atau mengetahui sebelum terjadi. Suatu hari, seorang tukang becak bertanya dengan istrinya, pasalnya, si suami keliru memberikan sedekah kepada Kyai Jamil. Niatnya hanya mau mengeluarkan Rp200 dari dompet bututnya untuk pembangunan majelis taklim Kyai Jamil, tetapi yang diterima 1 lembar 10.000 dan 1 lembar ratusan. Tegur si istri, itu hasil ekstra keringat selama seminggu. Tiba-tiba wajah si suami berubah warna. Jangan ngomel terus, nanti Kyai Jamil dengar, tukasnya. Dengar dari mana? Wong rumahnya jauh, bantah si istri. Baru terpaut beberapa saat, sekonyong-konyong Kyai Jamil telah muncul di pintu depan. Sesudah mengucapkan salam, ulama sepuh tersebut langsung menyodorkan uang 10.000 sambil berkata, tolong ambil uang ini dan ganti dengan Rp100 saja. Pasangan suami istri itu tak bisa menolak atau bersuara. Mereka kian yakin Kyai Jamil betul-betul wali yang serba tahu. Padahal keajaiban tersebut semata-mata berkat kejujuran dan nalar Kyai Jamil sehat. Mana mungkin tukang becak mampu memberi sedekah 10.000 padahal penghasilannya sehari hanya sekitar 2.000 atau 3.000 rupiah? Pokoknya jumlah 10.100 rupiah rasanya sangat ganjil. Yang pantas seharusnya 20.000 atau 200 rupiah. Menurut pandangan Kyai Jamil, untuk tingkatan tukang becak lebih masuk akal kalau hanya mampu bersedekah 200 rupiah. Andai kata semua pemuka agama, penggede negara, pengelola perusahaan, dan panutan masyarakat memiliki kejujuran dan nalar yang sehat seperti Kyai Jamil, barangkali Nabi takkan perlu mengingatkan. Inna syara ummati aimmatuhum, sesungguhnya seburuk-buruk umatku adalah para pemimpin mereka. Al-Quran menjanjikan, lewat salah satu ayatnya, barang siapa bertakwa kepada Allah, akan dikaruniainya pertolongan dari Allah, yang tak terduga sangka, QS 65:3. Bagi mereka yang tidak tahu asal-usulnya, lebih-lebih yang tidak mengenal kekuatan ibadah yang dahsyat, pertolongan seperti yang dinyatakan Al-Quran itu dianggap sekadar keajaiban alam. Padahal pertolongan itu merupakan fenomena supranatural yang tak terjelaskan melalui kata-kata. Hanya bisa ditangkap dengan penghayatan dan ketajaman mata batin yang disebut basyiron. Oleh karena itu berbagai istilah digunakan oleh para pakar nonagami untuk mengenali fenomena supranatural tersebut. Sedangkan dalam pandangan ulama sufi, pertolongan itu dibedakan sesuai tingkat ketakwaan seseorang. Untuk kelebihan yang dimiliki para wali, disebut karomah, artinya kemuliaan, karena datangnya dari Tuhan sebagai lambang ketinggian martabat seorang hamba yang sangat taat kepada penciptanya. Dalam suatu hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, tidak seorang pun yang mendekatikan diri padaku dengan amalan wajib dan amalan sunat yang aku sukai, kecuali aku mencintainya. Dan jika aku mencintainya, ia akan mendengar dengan telingaku, akan melihat dengan mataku, akan menjamah dengan tanganku, dan akan melangkah dengan kakiku. Jika ia memohon padaku pasti kukabulkan, dan jika meminta perlindunganku niscaya kulindungi. Selain itu, karomah bisa muncul pada seseorang yang tawakan dan jujur, yakni dua sifat kewalian yang utama. Dari sifat tawakan dan jujur akan lahir rasa keadilan dan kebijaksanaan yang lapang. Kisah pertemuan Syekh Mustafa Mas'ud Al-Hakani dengan Kyai Jamil Pemalang. Kisah Mbah Jamil di Pemalang waktu itu, usianya sudah di atas 70 tahun. Dikatakan bahwa dia ini adalah seorang wali. Pada hari Selasa ketiga setiap bulan, beliau selalu membahas kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali. Yang hadir kiai-kiai sepuh, di sekitar Pemalang, sudah 25 tahun acara ini diselenggarakan. Pada suatu hari Selasa, Syekh Mustafa hadir dalam acara itu. Rumahnya dinding anyaman bambu berlantai tanah. Beliau duduk di balai-balai bambu, hadirin duduk di tanah beralas tikar. Sebelum duduk,
Syekh Mustafa maju dan bersalaman dengan beliau. Ketika hendak mengambil tempat di lantai, beliau menggapai dan meminta Syekh Mustafa untuk duduk di samping kanan beliau. Maka dimulailah pengajian itu dengan hadirin diminta olehnya membaca kitab yang dibahas itu. Diurutkan barisan pertama yang duduk di lantai, mulai dari sebelah kanan beliau. Setelah sampai di ujung kiri baris pertama, kemudian menyuruh Syekh Mustafa melanjutkan membaca kitab itu. Setelah dibaca, selanjutnya apa yang dibaca dibahas Mbah Jamil. Setelah itu, semua hadir dijamu nasi gulai kambing yang lezat sekali. Puteranya yang hadir dalam acara itu membantu melayani ngeladeni agar tamu nyaman, juga tidak tahu Mbah Jamil dapat uang dari mana kok bisa menjamu nasi gulai setiap kali ada pengajian yang melebihi puluhan orang itu. Ada kisah menarik tentang Mbah Jamil. Seorang Habib yang tinggal di Jakarta, suatu malam bermimpi datangi Nabi hanya untuk mengatakan ia mengirim salam untuk Kiai Jamil. Mimpi itu bukan hanya sekali, tapi 3 kali berturut-turut. Waktu bermimpi sekali atau 2 kali, dia masih bertanya-tanya saja dalam hati, siapa Kiai Jamil ini? Tetapi setelah 3 kali, beliau pun takut sekali dan bertekad mencari dan mendiskusikan Kiai Jamil. Tentunya yang dikirimi salam oleh Nabi SAW bukanlah orang biasa, tetapi nama Jamil tidaklah tersohor. Maka dia memutuskan untuk menjelajahi Pantura, yang terkenal dengan banyak tempat untuk wali. Beliau mengendarai sendiri mobilnya, dan mobil inilah yang menuntun, sehingga beliau bisa sampai ke rumah Mbah Jamil. Setiap kali dia mengarahkan atau bermaksud belok ke arah yang akan menjauhkannya dari tujuan, mobil itu pasti dihancurkan. Setelah bertemu mereka berangkulan dan menangis bahagia, sang Habib menangis karena berhasil menyampaikan amanah dari leluhurnya Nabi itu. Dan Mbah Jamil menangis bahagia karena mendapat salam orang yang paling dicintainya. Wallahu alam bishawab, terima kasih.